Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak hari ini? Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini Pak Umar akan menyampaikan pembahasan tentang lingkaran. Nah, tahu nggak anak? Di belakangnya Pak Umar ada jam dinding, betulnya apa? Lingkaran. Nah, hari ini kita akan belajar tentang lingkaran. Nah, sebelum belajar kita berdoa dulu yuk agar mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, langsung saja anak-anak ya, kita masuki bagian lingkaran yaitu seperti berikut. Nah, sebelumnya kita lihat di sini Pak Umar sudah menyiapkan 3 benda. Nah, benda ini tentu kalian sudah kenal benda apa saja nih. Yang pertama roda, yang kedua adalah jam dinding, dan yang ketiga adalah kipas angin. Nah, ketika kita amati benda ini ternyata bentuknya apa anak? Lingkaran, betul. Nah, sekarang kita cari tahu apa sih hikmah kita mempelajari lingkaran itu. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 125, dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman, dan jadikanlah sebagian makom Ibrahim tempat sholat, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang itikaf, yang ruku, dan yang sujud. Nah, ini ternyata di sini ada hikmah yang besar kenapa kita perlu mempelajari lingkaran. Nah, salah satunya ketika kita beribadah haji, di situ ada tawaf. Nah, tawaf ini adalah kegiatan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Nah, pas masa pandemi ini ternyata ketika kita foto dari atas, ternyata bentuknya akan seperti lingkaran. Nah, makanya kita sebagai seorang muslim harus mempelajari tentang lingkaran. Nah, kita pelajari berikutnya arti lingkaran. Lingkaran itu apa sih? Nah, lingkaran itu merupakan kumpulan titik-titik pada bidang datar yang jaraknya sama terhadap suatu titik tertentu. Nah, titik tertentu itu dinamakan pusat atau P. Nah, ini di sini ada pusat. Nah, ini adalah titik-titik di luar ini jaraknya sama dengan pusat. Nah, kita cek. Nah, ini pusatnya kita namakan P. Kemudian ini jaraknya sama. Nah, ini juga sama. Nah, ini juga sama. Nah, ini dengan jarak yang sama, maka akan bentuk suatu bangun yang dinamakan lingkaran. Nah, sekarang kita mengenal jari-jari. Jari-jari itu adalah segmen garis yang menghubungkan titik pusat dengan suatu titik pada lingkaran. Panjang jari-jari disebut R ya, disebutkan R sepanjang segmen garis tersebut. Nah, kita lihat animasinya. Nah, ini R. Nah, ini juga R. Ini juga R. Nah, ini dinamakan R kecil ya. Nah, kemudian kita mempelajari busur. Busur adalah garis lengkung bagian tertutup pada lingkaran. Nah, ini kita lihat animasinya. Nah, ini adalah busur ya. Busur bentuknya lengkung seperti ini. Nah, kita lanjutkan ke bagian berikutnya, tali busur. Nah, tali busur merupakan segmen garis yang ujung-ujungnya pada lingkaran. Kita lihat animasinya. Nah, ini warna biru ini adalah busur, tali busur maksudnya ya, seperti ini. Nah, yang berikutnya adalah diameter. Ya, diameter adalah tali busur yang melewati pusat lingkaran. Diameter membagi lingkaran menjadi 2 bagian yang sama besar. Nah, kita lihat. Nah, ini membagi atas dan bawah menjadi sama besar. Nah, ini kita simbolkan dengan huruf D kecil. Nah, ini adalah diameter. Nah, berikutnya adalah apotema. Apotema merupakan garis terpendek antara tali busur dan pusat lingkaran. Warna kuning ini ya, kita lihat. Nah, ini yang ditunjuk oleh apa? Warna kuning. Nah, berikutnya keliling lingkaran. Nah, keliling lingkaran ini merupakan busur terpanjang pada lingkaran. Nah, ini keliling sama dengan panjang lintasan yang ditempuh oleh titik merah. Nah, ini kita lihat. Nah, ini panjang lintasan itu dinamakan keliling. Nah, berikutnya bagian kita rangkum ya anak-anak ya. Apa yang kita pelajari biar kita paham. Bagian lingkaran yang berupa garis. Yang merah warnanya dinamakan apa anak-anak? Jari-jari, betul. Kemudian yang melengkung ini dinamakan
busur, betul ya. Kemudian yang ungu ini kita namakan apa? Tali busur. Kemudian yang kuning kita namakan apa? Diameter. Kemudian yang hijau dinamakan apa, Nana? Apotema. Kemudian yang warna hitam mengeliling ini, nah dinamakan apa, Nana? Keliling. Nah berikutnya bagian lingkaran berkaitan dengan luas. Kalau tadi berkaitan dengan garis. Nah juring merupakan daerah yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari. Nah ini seperti ini, R sama R. Nah ini adalah busurnya. Nah yang warna daerah yang berwarna biru ini dinamakan juring. Bentuknya bisa seperti ini, atau bisa seperti ini, atau bisa seperti ini ya, tergantung sesuai kebutuhan. Nah sekarang kalau ini juring bukan ya anak-anak ya. Nah ini pizza dibagi 4. Nah ternyata ini adalah juring seperempat lingkaran. Nah sekarang berikutnya tembereng. Tembereng merupakan daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Nah ini busurnya, kemudian tali busurnya itu yang ini. Nah berikutnya adalah luas lingkaran. Luas merupakan daerah dalam yang dibatasi oleh lingkaran. Nah ini lingkaran yang warnanya biru ini. Nah ketika kita mau menghitung biasanya bisa kita dekatkan atau dengan pendekatan, yaitu menghitung banyaknya kotak yang ada di dalam lingkaran ini luasnya. Nah ini untuk menggambar akan kita saksikan pada video berikut ini, anak. Nah pada kesempatan kali ini Pak Umar akan menyampaikan cara menggambar lingkaran dengan baik dan benar. Nah alat yang perlu kalian ketahui atau dipersiapkan adalah yang pertama jangka. Ini adalah alat untuk menggambar lingkaran. Kemudian penggaris, kemudian kertas putih ataupun buku berpetak jika diperlukan. Nah ini ya. Nah langkah pertama untuk menggambar lingkaran, kalian harus menentukan jari-jarinya terlebih dahulu. Misal Pak Umar akan menggambar lingkaran dengan jari-jari 5 cm, maka jangkanya kemudian kalian yang bentuk jarum kalian tempelkan di titik 0 ini. Kemudian yang ada penanya atau pensilnya diletakkan pada angka 5. Nah setelah pas 5 cm, berarti ini jari-jarinya adalah 5 cm. Kemudian kita angkat, kemudian kita gambarkan pada kertas, kemudian kita putarkan seperti ini. Nah ketika terjadi lingkaran, maka lingkaran ini akan persis memiliki jari-jari sepanjang 5 cm. Nah itu adalah cara menggambar lingkaran. Kemudian cara kedua, apabila kalian ingin menggambar pada kertas berpetak, nah maka kalian harus menyiapkan kertas berpetak. Nah kalian ketahui kertas berpetak ini sangat mudah untuk menggambar lingkaran. Jadi langkah pertama kalian tentukan titik yang ada pada kotak ini, yaitu titiknya pas ujung titik garis. Nah kemudian kita ukur. Nah ini biasanya 2 kotak sama dengan 1 cm. 2 kotak sama dengan 1 cm. Nah ini sudah pas. Nah ini Pak Umar akan menggambar. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah ini berarti adalah 8 kotak, berarti 4 cm. Kemudian kita putarkan seperti ini, maka dia akan membentuk lingkaran dengan jari-jari 4 cm. Nah demikian cara menggambar lingkaran. Harapannya dengan melihat video ini anak paham. Ya kita lanjutkan. Terima kasih. Nah setelah kalian mempelajari tentang lingkaran, anak-anak, ternyata apa yang kita pelajari mirip dengan peralatan yang Pak Umar bawa. Ini namanya apa? Ini adalah busur. Yang sebelah ini busur, kemudian ada tali busur. Nah ini adalah bagian dari lingkaran yang sudah kalian pelajari. Ya semoga dengan mempelajari lingkaran ini kalian tambah paham. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.